Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua Bahasa Indonesia kelas 8. Kita akan melanjutkan materi tentang teks berita ya. Kali ini kita akan membahas tentang unsur teks berita. Kemarin ada yang masih ingat unsur-unsur teks berita itu apa? Kalau nggak salah kemarin udah ada yang jawab itu Safina kalau nggak salah ya. Safina itu kayaknya udah ada yang jawab terus. Tapi sebelum masuk ke materi unsur-unsur, coba Bapak cuma mau mengingatkan lagi ya tentang pengertian teks berita itu. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi informasi secara aktual, faktual, dan memiliki nilai berita. Aktual artinya yang sedang hangat atau terbaru. Faktual itu artinya sesuai dengan fakta. Objektif dapat dilacak kebenarannya. Kemudian apa itu tadi? Memiliki nilai berita. Jadi kalau kamu buat suatu berita biarpun memuat unsur 5W plus 1H, misalkan apanya itu tentang keadaan sekolah, terus siapanya kalian, terus di mananya di Klaten sini. Tuh kalau tidak memiliki informasi yang unik, itu berarti dia tidak akan bisa menjadi berita. Karena apa? Dia tidak memiliki nilai berita. Kecuali ada suatu peristiwa di sekolahmu, misal sekolahmu itu ada di daerah dataran rendah kemudian kebanjiran atau ambruk karena gempa, itu baru bisa jadi berita karena memiliki nilai berita, memiliki nilai komersil yang semua orang itu pingin tahu ada apa toh itu sekolahannya. Nah seperti itu. Jadi intinya semuanya itu, semua informasi aktual faktual itu belum tentu bisa menjadi berita. Karena belum tentu informasi terbaru dan sesuai fakta itu memiliki nilai berita. Untuk mendapatkan nilai berita ini, informasi yang kalian sajikan itu harus memiliki keunikan. Nah, itu ya. Itu jadi pengertian teks berita itu di situ. Kemudian unsur-unsur teks berita ada 6, 5W plus 1H. Tapi sebetulnya itu singkatan bahasa Inggris ya. Kalau singkat akronim, kalau ini disebut akronim. Kalau akronimnya di dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut adik Simba. Itu arti dari 5W plus 1H. Ada yang udah tahu? Itu bahasa Inggris 5W 1H. Yang pertama, W pertama adalah what, apa. Yang kedua where, di mana. Yang ketiga when, kapan. Yang keempat who,
siapa. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa dibuat akronim menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, kita untuk unsur-unsur cukup mudah ya. Hanya itu saja sebetulnya 5W plus 1H. Jadi kalau ini nanti kita akan banyak berlatih. Kalau tatap muka enak, kita bisa langsung berkelompok sama temannya samping-sampingan itu enak. Tapi kalau seperti ini ya mau nggak mau ya harus kalian sendiri buat, nanti di kirim ke bapak. Jadi kalau di akhir materi tentunya kalian akan diajak untuk membuat atau ya membuat, entah itu dalam tulisan ataupun menceritakan melalui bentuk lisan. Tapi itu masih jauh sekali. Kita baru sampai unsur-unsur. Dari unsur-unsur ini Bapak minta kalian berlatih. Buatlah pertanyaan dengan unsur 5W plus 1H. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat ini, kalian dapat menyusun suatu berita. Tapi itu masih jauh langkahnya. Setelah 5W plus 1H nanti kamu harus masih menyimpulkan atau merangkum semua jawaban-jawaban dari 5W plus 1H itu tadi, baru bisa jadi suatu berita. Tapi untuk saat ini tugasnya cukup buat buat soal atau pertanyaan dengan kata kunci atau unsur berita, yakni 5W plus 1H atau akronim dalam bahasa Indonesia adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Setelah unsur-unsur, sebentar. Bapak ulang lagi. Unsurnya itu apa? Nah, ini nanti kalau apa itu kamu apa toh yang ingin kalian sampaikan? Nah, itu cara mengerjakannya. Di mana? Nah, di mana itu, di manakah peristiwa atau kejadian yang kamu sampaikan itu? Kapan peristiwa atau kejadian yang kamu sampaikan itu terjadi? Siapa? Nah, siapa ini adalah orang atau ya orang yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mengapa? Mengapa itu berarti mengapa suatu peristiwa yang akan kamu laporkan itu bisa terjadi. Misal
di tempatmu terjadi kebakaran. Apanya itu yang pasti kebakaran. Unsur apanya itu pasti kebakaran. Nah, kalau unsur mengapanya, berarti kan mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Nah, itu unsur mengapanya. Terus bagaimana? Unsur ke-6 atau yang terakhir itu bagaimana? Bagaimana itu berarti dampak dari kebakaran yang terjadi. Nah, itu bisa juga kalau selain kebakaran sebagai alasan. Bagaimana itu bisa berisi tentang alasan. Bagaimana, iya bisa, sebagai alasan itu bisa. Setelah belajar unsur-unsur ini tadi, sekarang kita akan belajar tentang tujuan komunikasi atau fungsi sosial teks berita. Ingat lagi rumusnya. Untuk mengetahui tujuan komunikasi teks berita, kalian dapat mengambil dari pengertian, itu bisa. Terus ciri umum, itu juga bisa. Coba sekarang kamu tentukan tujuan komunikasi atau fungsi sosial teks berita dari ciri-ciri umumnya tadi. Ciri-ciri umum teks berita adalah 1. Memiliki informasi aktual. 2. Memiliki informasi faktual. Yang ketiga, memiliki nilai berita. Dari itu tadi, dari ketiga ciri itu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi teks berita adalah memberikan informasi aktual, faktual, dan memiliki nilai berita sehingga pembaca dapat mengetahui informasi tersebut. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu tujuan komunikasi teks berita jika kalian menyimpulkan dari ciri-ciri umum. Sekarang, kalau kalian mau menyimpulkan tujuan komunikasi teks berita dari pengertian teks berita, coba kalian ingat-ingat lagi, pengertian teks berita itu apa? Apa? Teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi aktual, faktual, dan memiliki nilai berita. Itu pengertiannya. Jadi kalau tujuan komunikasinya berarti memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar atau penonton mengenai peristiwa aktual, faktual, dan layak untuk diberitakan. Paham ya? Bapak nggak akan pernah nyuruh kalian nyatat. Cuman kalau kalian anggap apa yang Bapak katakan penting, Bapak bicarakan penting, silahkan kalian catat. Oke.
Sekian dulu pertemuan kedua kita mengenai pembahasan mengenai unsur-unsur teks berita dan tujuan komunikasi teks berita. Setiap ada yang tidak paham, kalian bisa langsung hubungi Bapak. Untuk tugas kali ini, Bapak minta jelaskan apa itu 5W+1H dan buatlah contoh pertanyaan mengenai unsur berita itu tadi, yang 5W+1H itu ya. Itu dibuat contoh itu. Lalu jelaskan kembali tentang tujuan komunikasi teks berita. Kalian bisa menyimpulkan dari ciri-ciri atau pengertian teks berita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.